Pak Ade dari namanya ini pasti Jawa Barat ini. Di mana ini Pak Ade? Saya di Bekasi, Pak. Oh, saat Di sama Bekasi. Pak Ya, Anu tadi di Di Bekasi, Pak. Bekasi. Bekasi. Oh, ternyata bukan Jawa Barat ya. Masih, Pak, masih Jawa Tahu. Barat provinsinya. Dekat perbatasan dengan Harusnya Kerawang. eh, ke dekat lagi dekat Kerawang. Dekat perbatasan Bekasi Kerawang. Kalau di Jawa ini namanya Sutaryo. Iya, Mas. Aryo kalau di Jawa. Karena yang Oke, lain oke. Sunda. Sudah siap Pak Ade? Tahu lah, Pak, siapa? Dengan bahannya, kemudian untuk share screen-nya supaya kami juga bisa ikuti. Jadi Pak Ade ini Pak Ade praktek mengajar ya, Ya. bukan Daring betul. Bukan presentasi. kami ini seolah-olah siswa, jadi kami mengikuti aja. Ya. Ya silakan Pak. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, silakan membuka WhatsApp-nya ya. Bapak sudah membagikan link Google Meet karena pada hari ini kita akan mulai pelajaran ya untuk kegiatan tatap muka secara daring menggunakan Google Meet. Ya, Pak, silakan. Oke. Udah kelihatan ya anak-anak? Ada gambar bapaknya? Oke. Sudah jelas semuanya tampilan gambarnya? Oke. Oke. Iya, baik anak-anak, kalau sudah jelas Bapak mulai ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak sudah menjawab salam dari Bapak, mudah-mudahan diberikan keberkahan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Apa kabar anak-anak semuanya ya? Mudah-mudahan baik ya. Walaupun dalam kondisi pandemi corona, kita belajar secara daring, tetap jaga kesehatan. Oke, anak-anak, baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan nih Ananda Ang, Bapak lihat di chat WhatsApp tadi, Bapak lihat Ang nih hadir di paling pertama chatnya nih. Nah, Bapak menghargai anak-anak yang disiplin dalam belajar. Silakan Ananda Ang untuk memimpin berdoa pada hari ini. Oke, terima kasih Ananda Ang sudah memimpin doa pada hari ini. Yang berikutnya, Bapak mengingatkan bahwa karena kita pembelajarannya daring, karena kita belajarnya online, apakah sudah mengisi form absensi belum? Oke, kalau sudah mengisi form absensi kan sudah Bapak kirim ya di Google Classroom. Seperti biasa, kalian mengisi form absensi di Google Classroom ya, di Google Form presensi kehadiran ya. Nanti Bapak akan cek presensi kehadiran kalian setiap harinya. Oke, anak-anak, sebelum kita lanjut ke pelajaran pada hari ini, apakah ada yang masih ingat tentang materi kita minggu lalu? Adakah yang ingat materi kita minggu lalu, anak-anak? Oke, bagus ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang materi scanner. Ya bagus, ada yang masih ingat kalau kayak gitu ya. Mudah-mudahan selalu diberikan ingatan yang kuat ya tentang mata pelajaran yang minggu lalu yang sudah kita bahas. Baik. Kalau kita sudah paham tentang materi yang minggu lalu, Bapak akan memberikan pertanyaan buat kalian. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira ini gambar apa? Dan bagaimana cara membuatnya? Ada yang gambar ayam, gambar burung. Oh iya, boleh. Ini gambar ayam boleh, ayam anak boleh
sebut juga gambar burung. Iya, betul semua jawabannya. Nah, kira-kira gambar ini dibuatnya pakai apa gitu? Pakai buku gambar atau pakai pensil atau pakai spidol? Ya, bisa saja pakai spidol ya. Bisa juga pakai pensil warna atau buku gambar ya. Tapi bukan itu jawabannya ya anak-anak. Jawabannya adalah gambar ini adalah gambar yang dibuat dengan menggunakan aplikasi di komputer tentunya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa nama aplikasinya? Pakai handphone? Bisa juga, tapi beda aplikasinya. Baik, kalau belum tahu, Bapak kasih tahu. Nah, nama aplikasinya adalah aplikasi CorelDRAW, yaitu aplikasi berbasis vektor. Nah, sesuai dengan pelajaran yang akan kita bahas pada hari ini, ya anak-anak. Jadi, kira-kira apa nih pelajaran yang mau kita bahas hari ini? Tentang menggambar? Nah, boleh. Ya. Jadi, Bapak kasih tahu aja ya. Jadi, pelajaran kita kali ini itu membahas tentang aplikasi pengolah vektor. Ya, nama aplikasinya kita gunakan yaitu aplikasi CorelDRAW. Ya, ada yang tahu tidak aplikasi CorelDRAW itu seperti apa? Dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa? Ada yang tahu? Ya, silakan angkat tangan kalau ada yang tahu. Oke, baik. Jadi aplikasi CorelDRAW ini adalah aplikasi untuk menggambar vektor, ya, menggambar 2 dimensi. Contoh dalam kehidupan nyatanya apa? Kalau kita sudah bisa menguasai ini, ya nanti kita bisa minimal menggambar seperti tadi tuh, gambar burung, ya. Ada yang mau nggak nih menggambar burung seperti itu? Pasti pakai komputer. Mau? Oke. Jadi, nah tolong simak nanti materi yang Bapak sampaikan pada hari ini, supaya nanti kalian bisa menggambar burung seperti tadi itu contohnya dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW. Baik anak-anak, Bapak akan lanjut ya kalau kalian sudah paham tentang materi yang mau kita bahas pada hari ini ya. Bapak akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, kompetensi yang mau kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama menerapkan perangkat lunak pengolah gambar vektor. Yang kedua, menggunakan perangkat lunak pengolah gambar vektor. Oke. Lalu, apa tujuan kita mempelajari aplikasi CorelDRAW tadi itu? Nah, yang pertama, Bapak nanti akan sediakan e-modul ya di Google Classroom yang kita belajar secara daring. Nah, yang pertama, kalian dapat menjelaskan apa yang dijelaskan? Fungsi fitur pengolah gambar vektor. Lalu setelah itu, kalian dapat membandingkan ya. Membandingkan apa? Fungsi-fungsi yang ada di aplikasi CorelDRAW tersebut gitu. Lalu yang berikutnya nanti kalian bisa mengoperasikan ya secara sederhana saja. Dan yang terakhir tujuannya adalah kalian dapat membentuk objek dengan menggunakan salah satu fungsi dari fitur tersebut. Oke, anak-anak. Nah, apa materi pokok supaya kita tidak meluas pelajarannya? Maka kita batasi dulu mata pelajaran kita hari ini. Kita batasi pada materi pokok yang pertama tentang fungsi fitur pengolah gambar vektor, dan yang kedua mengolah bentuk perangkat lunak pengolah gambar vektor. Sampai di sini ada pertanyaan tidak, anak-anak? Ya, jangan-jangan nanti bingung lagi. Oke, sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas Bapak lanjut nih. Kalau belum jelas, silakan bertanya. Oke, sudah jelas ya? Oke, Bapak lanjut nih kalau sudah jelas. Baik. Nah, karena pelajaran kita hari ini menggunakan model blended learning. Jadi Bapak bagi menjadi 3 tahapan ya anak-anak belajarnya. Yang pertama itu kita melakukan Google Meet ya, tatap muka bersama Bapak secara langsung. Ya. Nanti Bapak akan jelaskan tentang metode belajarnya, menjelaskan materi secara sekilas ya. Di pertemuan pertama ya, di Google Meet yang pertama ini ya. Yang berikutnya nanti akan ada
kegiatan penugasan ya, yaitu di kegiatan inti melalui pembelajaran asinkron ya. Nanti Bapak akan memandu kalian secara asinkron melalui aplikasi WhatsApp. Jadi kita tidak tetap muka nih ya nanti pada saat penugasan. Nah, nanti berikutnya sebelum berakhir pertemuan kita Google Meet lagi ya. Oke, jelas ya anak-anak ya. Jadi kita tatap muka di awal dan di akhir. Nah, nanti di kegiatan penugasan nanti kalian silakan secara mandiri dan berkelompok membuka Google Classroom ya. Oke, anak-anak sampai sini paham ya. Jadi kegiatan kita bagi 3 nih. Oke, ada pertanyaan tidak? Jelas. Oke, kalau jelas Bapak lanjut. Nah, di kegiatan intinya nanti kalian akan ada penugasan ya. Yang pertama nanti ada kegiatan diskusi kelompok ya. Nanti akan Bapak bagi kelompok ya. Tema-temanya nanti sudah Bapak siapkan ya. Nanti setiap kelompok akan mendapatkan tema yang berbeda gitu ya. Tema yang berbeda setiap kelompok. Oke. Nah, nama-nama kelompoknya nanti Bapak yang nentuin ya. Nanti Bapak yang nentuin nama-nama kelompoknya. Nah, nanti setiap kelompok ada tema. Nah, temanya itu nanti kalian diskusikan bersama kelompok. Kalau sudah selesai, nanti tugas kelompoknya di-upload ya di Google Classroom. Oke. Yang berikutnya, nanti ada kegiatan tugas praktik ya. Nah, nanti kalian belajar gimana cara menggunakan aplikasi dari CorelDRAW itu ya. Nah, karena kan aplikasi ini sudah diinstal ya di beberapa hari yang lalu. Jadi kalian tinggal menggunakannya. Nah, nanti kalian screen tuh pakai video record, nanti diupload juga di Google Classroom. Jadi semua tugasnya diupload di Google Classroom. Nah, kemudian nanti ada kegiatan tugas produk. Nanti kalian menggambar, gambarnya menggunakan aplikasi CorelDRAW. Nah, setelah itu nanti gambarnya diapain? Gambarnya nanti dipoto, ya dikirim di Google Classroom ya sebagai hasil karya kalian gitu. Nah, waktunya nanti 20 menit. Kalau yang tadi diskusi waktunya 20 menit, diskusi tadi 30 menit ya. Nah, yang berikutnya nanti tugas terakhir ada tes ya, tes formatif ya, tes pengetahuan ya. Nanti ada di Google Classroom. Baik anak-anak, sampai sini ada pertanyaan tidak nih tentang penugasannya? Ya, jadi Bapak ulangi ya. Nanti ada tugas diskusi, kemudian nanti ada tugas mandiri, kemudian nanti ada tugas praktik, tugas produk, dan tugas formatifnya nanti ada ulangan hariannya juga. Nah, oke. Ya, habis itu jelas ya anak-anak. Baik. Bapak akan menjelaskan sekilas tentang aplikasi dari CorelDRAW. Jadi CorelDRAW ini adalah sebuah aplikasi perangkat lunak berbasis GUI. Nah, jadi dapat dilihat, ada tombol-tombolnya itu. GUI itu apa sih? Graphical User Interface. Jadi ada tampilan mukanya gitu ya, kelihatan. Nah, banyak digunakan nih oleh para desainer dalam menggambar atau mengedit vektor. Nah, lalu aplikasi ini manfaatnya untuk apa sih? Nah, kita bisa lihat di lingkungan sekitar kita, anak-anak ya. Kita bisa membuat gambar kartun, buat logo stempel gitu. Kemudian kita lihat di lingkungan sekitar tuh. Kira-kira apa aja anak-anak? Ada yang tahu nggak? Gambar-gambar yang pakai komputer itu apa? Yang di pinggir jalan apa tuh namanya? Pinggir jalan yang dipasangnya pakai bahan tuh, apa namanya? Spanduk. Iya, spanduk. Tapi istilahnya sekarang tuh namanya banner, ya kita sebutnya banner. Banner juga macam-macam ya anak-anak ya. Ada yang namanya X-banner, roll banner, macam-macam. Nah, itu apa bikinnya pakai apa tuh? Nah, ini pakai aplikasi CorelDRAW ya anak-anak gitu. Nah, jadi yang berikutnya kegunaannya tadi sudah ya, tuh contoh-contoh lainnya. Kita buat logo, bisa bikin undangan juga ya anak-anak ya. Buat cover buku, kemudian gambar ilustrasi dan sebagainya anak-anak. Ya, tadi kan menyinggung tentang vektor. Vektor apa sih vektor gitu? Nah, ada juga istilah nanti bitmap gitu. Dan beda juga nanti untuk aplikasinya. Kalau vektor itu kita berasal dari titik-titik ya, titik-titik yang kemudian memanjang ya, sehingga membentuk sebuah gambar. Nah, kalau bitmap beda. Kalau bitmap itu dia dari titik-titik warna, kumpulan titik warna gitu.
Perbedaannya apa sih gitu. Nah, kalau bitmap itu kalau diperbesar ciri-cirinya gambarnya pecah tuh. Kalau foto, misalkan foto pakai HP, ya biasanya pecah. Tapi kalau vektor kalau diperbesar dia nggak pecah tuh, lebih bagus anak-anaknya. Ada pertanyaan nggak nih? Anak-anak? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, Bapak lanjut ya. Nah, cara membuka aplikasi CorelDRAW yang ada 2 cara nih anak-anak. Bisa mau pakai ya Star atau juga bisa menggunakan icon yang ada di desktop ya anak-anak. Oke. Nah, ini nanti tampilan cepat untuk membuka aplikasinya. Oke. Nah, ini jendela dari aplikasi CorelDRAW anak-anak ya. Nah, yang perlu kita ketahui, yang pertama di atas ini ada title bar, ada menu bar, ada toolbar, ada toolbox. Nah, nanti yang paling banyak kita pelajari itu di sini nih, fungsi toolbox ya anak-anaknya. Jadi harus memahami banyak fungsi dari toolbox ini. Nah, nanti untuk menggambar juga kita pakai toolbox ini, gitu. Nah, yang berikutnya, anak-anak, Bapak akan suguhkan tayangan video. Ya, tolong disimak ya, tayangan video tentang aplikasi dari CorelDRAW. Objek gambar dan mencetaknya, gambar akan menjadi pecah. Detailnya akan berkurang. Ukuran default bahwa yang akan kita buat. Detail tool ini. Nah, sampai di sini sudah paham tentang aplikasi CorelDRAW, anak-anak? Ya, tadi kan kita sudah melihat tayangan video ya tentang CorelDRAW. Nah, ada yang mau tanya nggak nih tentang CorelDRAW? Cara membukanya tadi kan sudah ditayangkan, kemudian cara menutupnya, kemudian ada menu-menunya, ya. Terus cara menggunakannya bagaimana? Tadi sudah semua. Atau ada yang masih kurang jelas nggak nih? Kalau ada yang masih kurang jelas, ya, silakan tanya, ya. Nggak ada? Oke, sudah bagus. Udah selesai ya, udah paham ya? Oke, anak-anak sudah paham? Baik. Nah, kalau sudah paham, kita akan lanjut ke kegiatan inti nih anak-anak. Oke. Nah, nanti Bapak sudah share tuh di WhatsApp ya, nama-nama kelompoknya. Nah, nanti kalian akan berdiskusi untuk menyelesaikan penugasan nih. Ada tugas kelompok 1, tugasnya itu membuka aplikasi CorelDRAW. Kelompok 2, 3, 4, 5, itu udah ada tugasnya ya. Nah, kelompoknya sudah Bapak kasih di WhatsApp. Nah, nanti kalian silakan berdiskusi bagaimana menyelesaikan persoalan tersebut ya. Nanti hasilnya kalian tulis atau boleh kalian ketik di Word, kemudian kalian upload di Google Classroom ya, di LKPD. Nanti ada. Oke. Ada pertanyaan tentang penugasan? Tadi sudah Bapak jelaskan di awal juga. Oke, kalau sudah jelas bagus. Oke. Nah, anak-anak, selanjutnya Bapak akan memantau kalian melalui Google Classroom. Jika ada pertanyaan, silakan nanti bertanya kepada Bapak melalui WhatsApp ya, di grup WhatsApp kelas kita. Untuk pembukaan hari ini Bapak cukupkan. Nanti kita ketemu lagi 30 menit sebelum berakhir pelajaran ya. Bapak cukupkan dahulu anak-anak untuk web di pembukaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, anak-anak secara mandiri akan membuka Google Classroom. Mereka mengerjakan aplikasi Google Classroom yang sudah diberikan. Ya, yang pertama, siswa secara mandiri mengisi presensi kehadiran di Google Classroom yang sudah disediakan oleh guru. Nanti hasilnya dapat di-download oleh guru tentang kehadiran peserta didik. Mereka akan mengisi nama, kelas, jadwal, dan keterangannya. Setelah mereka mengisi kehadiran,
peserta didik nanti akan membaca e-modul yang disediakan oleh guru. Mereka dapat mendownloadnya dan membacanya secara offline. Setelah mereka membaca dan mencatat hal-hal penting yang ada di e-modul ini, ketika nanti si peserta didik ada pertanyaan, mereka akan langsung menjawab atau bertanya melalui forum, atau bisa juga nanti bertanya melalui WhatsApp. Setelah selesai mereka membaca, yang berikutnya mereka nanti akan melakukan diskusi kelompok. Di sini sudah disiapkan diskusinya, disediakan untuk form mengupload filenya. Filenya nanti bisa berbentuk dokumen ataupun gambar dari hasil diskusi. Nanti akan dikomentari oleh guru di kolom komentar. Ini adalah form untuk tugas diskusi. Yang berikutnya, setelah mereka diskusi, mereka akan mengerjakan LKPD, yaitu penugasan yang diberikan oleh guru. Ada beberapa penugasan. Yang pertama, peserta didik akan melakukan upload tugas mandiri, yaitu mereka record hasil mengoperasikan aplikasi dari CorelDRAW dalam bentuk video dengan durasi yang cukup singkat, kemudian di-upload. Yang berikutnya, peserta didik akan mengerjakan tugas praktik. Dan yang berikutnya, peserta didik nanti akan mengerjakan tugas membuat produk, yaitu membuat gambar dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW. Dan yang terakhir, peserta didik nanti akan mengerjakan tes formatif, yaitu soal pilihan ganda. Di sini sudah disiapkan soal pilihan gandanya melalui Google Form dengan durasi kurang lebih 30 menit. Nanti guru akan memantau melalui aplikasi WhatsApp. Ini soalnya. Nah, setelah selesai, selanjutnya guru akan menginformasikan kepada siswa untuk masuk kembali ke Google Classroom, ke Google Meet. Anak-anak silakan masuk ke Google Meet ya, karena kita akan melaksanakan kegiatan penutupan pembelajaran. Silakan, Bapak sudah kirim link Google Meet-nya ya. Oke anak-anak, sudah semuanya muncul ya, sudah dapat kembali untuk Google Meet untuk melaksanakan kegiatan penutupan pembelajaran. Oke, tadi di kegiatan inti kita sudah melaksanakan diskusi tentang tema-tema yang sudah Bapak berikan, dan kalian sudah melaksanakan kegiatan penugasan, sudah membaca e-modulnya ya, serta tayangan-tayangan video yang sudah Bapak berikan. Kita akan membuat kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Silakan anak-anak nih, Bapak minta 1 atau 2 orang untuk memberikan simpulan tentang pelajaran kita pada hari ini. Ada? Baik, silakan diutarakan apa kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Ya, oke, bagus. Ada lagi? Iya, bagus. Ada lagi? Iya, betul. Jadi setelah kita mempelajari aplikasi pengolah gambar vektor ini, kita dapat menjelaskan, dapat membandingkan, dapat mengoperasikan, dapat membentuk gambar dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW. Itu kesimpulan kita pelajaran pada hari ini. Nah, sebelum menutup pelajaran hari ini, Bapak akan sampaikan materi untuk minggu depan. Minggu depan kita masih membahas topik yang sama tentang aplikasi CorelDRAW, hanya saja pokok bahasan yang berbeda. Minggu depan kita akan membahas tentang teknik shaping menggunakan aplikasi pengolah gambar vektor. Nah, jadi tolong dipersiapkan diri kalian. Kalau mau ingin mencari materi, silakan. Bapak sudah siapkan sih sebetulnya di Google Classroom, atau kalian bisa searching di Google tentang teknik shaping. Atau bisa juga nanti lihat di YouTube tuh ada banyak tuh teknik shaping pengolah gambar vektor. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Bapak minta Ananda Anang untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke, silakan Ananda Anang untuk memimpin doa terlebih dahulu. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran pada hari ini, sudah senang semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu. Bapak tutup materi pada hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade. Ya, Pak. Silakan Pak Tul, lanjut. Baik, Pak Rifki, terima kasih. Pak Ade, Ya, Pak. dinamikanya dapat ya. Bagus suaranya lantang di waktu-waktu jam begini, bagus suaranya bagus, dinamika suaranya bagus lah. Tapi mulai dari pembukaan sampai penutup tadi ada yang saya anggap kurang dalam hal untuk menarik perhatian siswa atau tetap suasananya tidak membuat ngantuk adalah kurangnya memberikan apa namanya pertanyaan-pertanyaan penguatan kepada siswa tidak ada. Ya, Iya. kalaupun itu mungkin karena faktor bahwa tidak ada siswa, jadi kita mungkin tidak terlalu. Padahal kita sudah memberi dari awal bahwa Bapak ini mengajar, betul-betul mengajar, bukan presentasi. Tapi secara umum baik dari medianya sampai ada video untuk pembelajaran, saya kira itu, dan suaranya juga ada gitu. Tapi perlu dimunculkan itu adalah pertanyaan-pertanyaan supaya siswa tidak kehilangan kendali begitu. Iya. Karena ini daring tentu ya itu ya Pak itu. Iya. Saya sudah baca juga di RPP-nya melalui di LMS, saya download juga. Perlu mungkin juga ini, tidak tahu apakah dulu waktu pengembangan atau di review daring antar kita dan antar dosen itu, kita dengan dosen, ini kalimatnya perlu kita kasih sama semua. Coba kita baca ya di ini tujuan pertama, harusnya tujuannya langsung saja bahwa setelah selesai mengikuti pembelajaran ini maka siswa dapat apa. Itu tidak konsisten antara poin pertama, kedua, dan seterusnya. Jadi perlu diperbaiki kalimatnya Pak supaya tidak artinya formatnya sama. Tidak hanya formula menurut cara saya begitu. Ya. Tapi saya kira bukan suatu kelemahan, tapi itu mungkin karena kita baru mempelajari lebih dalam tentang pedagogi, ya tentu itu perlu kita perbaiki. Jadi cukup saja setelah siswa mempelajari materi atau pembelajaran ini ya siswa dapat apa dan seterusnya. Metodenya juga tidak jelas, tidak ada di RPP Bapak, jadi perlu diperjelas metodenya. Misalnya pada saat diskusi, cara apa kita pakai, apakah pakai Google Meet atau pakai apa, memberi tugas apakah pakai WhatsApp atau apa, itu perlu ada jelas di situ. Penilaian sikap juga saya lihat di lembar di RPP juga kita pakai observasi. Pertanyaannya adalah observasi, apakah ada instrumen observasi untuk bisa mengisi lembar observasi itu? Harus ada instrumennya yang jelas supaya tidak menilai siswa itu subjektif begitu. Ada Pak? Bisa kita beri Pak? Belum Pak. Belum Pak. Iya ya, jadi belum, hanya berdasarkan ke Bapak apa itu? Pikiran Bapak bahwa ini sikapnya ini bagus ini karena sering aktif di WA misalnya. Tapi boleh jadi justru itu yang tidak bagus sikapnya dibanding orang yang karena tidak mengirim karena kebetulan misalnya kotanya habis, misalnya begitu. Kan kalau tiba-tiba kotanya habis, tidak mungkin tepat waktu mengirimnya. Baru kita bisa menjustifikasi orang bahwa ini sikapnya kurang bagus. Tentu tidak. Makanya buat instrumen yang bisa mewakili beberapa beberapa cara untuk menilai sikap orang. Yang hanya satu saja, misalnya yang rajin membalas di WA itu sudah bagus sikapnya, belum tentu ya. Itu mungkin karena sama juga begini Pak. Misalnya apakah orang yang sering munculkan videonya di Zoom itu dianggap bagus sikapnya? Belum tentu. Boleh jadi dia matikan karena kuota misalnya terkuras misalnya begitu. Jadi tidak bisa dinilai dari satu instrumen penelitian, tapi ada beberapa yang bisa kita jadikan acuan supaya bisa tidak subjektif begitu. Itu masukannya. Tapi pertanyaannya begini Pak.
Jujur ini Pak, apakah dari awal sampai akhir, apakah Bapak ini betul-betul kreatif dalam hal menarik perhatian siswa? Dan di bagian mana Bapak bisa melakukan itu? Waktu mengajar tadi. Yang pertama itu biasanya kita komunikasi lewat WhatsApp dulu Yang pada tadi ini Pak, yang tadi, maaf, yang tadi. Waktu kita mengajar, saya tanya. Kang ini penilaian saya. iya, Waktu mengajar, mulai dari pembukaan, iya. inti sampai penutup. Di bagian mana Bapak mempunyai berkreasi untuk bisa menarik perhatian siswa dan memotivasi siswa. Di kegiatan ini Pak, setelah kita review materi pelajaran, kemudian kita tampilkan gambar Pak, gambar burung tadi. Gambar burung, oke, Iya, ya. untuk memotivasi mereka bertanya gitu. Nah, itu Pak ya, itu. Tapi Iya, perlu diperbanyak Pak ya, ya. iya, Apa itu? Ya, misalnya itu tadi. Berikutnya juga tidak ada di bagian mana itu Pak nyambung penguatan itu atau pengembangan. Waktu Bapak mengajar tadi. Tidak untuk ada ya? iya. Iya, Untuk jadi membuat perlu di. iya. Ya Pak. Di akhir Silakan Pak. sebelum penutupan diberikan penguatan sedikit dari hasil simpulan itu saya menambahkan sedikit saja gitu Pak. Maksudnya untuk siswa Pak, maksudnya kita pancing mahasiswa supaya dia tambah berpikir lebih keras begitu, Oh iya, lebih tinggi begitu. Itu perlu kita perbanyak di dalam proses pembelajaran. iya, iya. Di tujuannya saya lihat ini sudah hot ya. Apa ini tujuannya ini? Apa tadi tujuannya Pak? Saya lupa Yang tulis ini. iya. Yang pertama itu melalui modul Pak. Jadi mereka nanti membuat sudah C berapa itu? kalau membuat itu udah kalau di keterampilan itu udah C6 Pak. C6 ya. Udah C6 udah keterampilan. Iya. Bapak waktu mengajar tadi memunculkan HOTS itu menurut Bapak? Jadi menyampaikan di tujuan aja sih Pak, di tujuan. Tujuan. Nah, itu kan tujuan kan sifatnya normatif, tapi yang perlu itu waktu Bapak menjelaskan itu harus memunculkan itu. Iya, iya. Karena di instrumen penelitian itu apakah kreativitas Bapak untuk memunculkan itu HOTS itu. Ya, itu juga kurang. Yang terakhir atau apa yang Bapak ketahui tentang teori belajar? Tentang teori belajar. Ya. Yaitu Apakah di PPG ini sudah menganut teori belajar? udah Pak, yang kan ada teori tentang cybernetik. Maksudnya? Teori belajar cybernetik. Yang saya tahu itu Maksudnya? ada behavioristik, kognitivisme, konstruktivisme, humanisme, dan satu lagi kemarin saya juga baru dapat itu Pak, yang dari Pak dosen. Iya, ya. Cybernetik. Iya. Ya, jadi artinya sudah masuk unsur-unsur teori belajar di dalam PPG ini ya. Cybernetik. Jadi mengkombinasi semua itu sehingga bisa pembelajaran itu lebih bisa meningkatkan hasil belajar siswa, saya kira itu. Yang terakhir, bagaimana menilai sikap siswa Pak di dalam proses daring ini nanti ini? Bukan di sebelum, tapi di daring ini bagaimana? Nah, saya lihat di RPP-nya Bapak observasi saja. Iya. Ya baru itu saja sih, baru observasi saja sih Pak, yang baru saya munculkan. Oh, belum ada instrumennya ya? Kalau instrumennya masih belum. Iya. Belum ya, jadi perlu. Jadi saya di sini bahwa kita perlu memperbaiki instrumennya untuk mengukur sikap orang, ya. Iya. Jangan sampai sikapnya itu kita tidak bisa menilai secara objektif, ya. Iya. Hanya siswa yang dikenal atau siswa anak tetangga
kita perbagus nilai sikapnya, ya. Nilai yang jauh atau tidak kita kenal, nilainya rendah sikapnya. Itu saya kira itu Pak untuk saran saya. Semoga Bapak sukses menjadi guru yang profesional dan bisa meningkatkan hasil belajar siswa di sekolah Bapak. Saya kira itu Pak untuk sementara Pak Rizky. Silakan Pak. Terima kasih Pak Sul, terima kasih banyak. Baik. Pak Ade, Ya, siapa? Pak Ade kan? Ya. Iya, siapa? Pak Ade. Pak Ade, selama mengajar ini kan masa pandemi seperti ini, Iya. penggunaan TPACK itu harusnya maksimal berarti ya. Nah, bagaimana seandainya nanti kalau sudah normal gitu? Itulah misalnya semester depan. Iya. Ada perubahan di dalam penggunaan TPACK? Kalau sudah normal, tetap akan saya pakai Pak. Kalau yang pembelajaran menggunakan teknologi ini tetap saya pakai Pak, karena bermanfaat sekali. Kayak pakai Google Classroom itu banyak manfaatnya, jadi tetap akan saya pakai nanti. Jadi penggunaan teknologi dalam pembelajaran tetap akan saya gunakan Pak. Di mana yang berubah gitu? Coba mungkin bisa dijelaskan. Yang sekarang seperti ini, kalau udah normal seperti apa nanti? Contohnya ini aja Pak, untuk materi Pak ya. Untuk materi kan kalau normal itu biasanya kita pakai buku teks yang ada di perpustakaan kita bawa ke kelas. Nanti saya bikin modul nanti saya upload di Google Classroom. Nah itu sudah salah satu pemanfaatan konten yang dari fisik ke digital. Artinya Bapak mengcombine gitu ya? Iya Pak. Selama ini komunikasi dengan siswa menggunakan apa? Komunikasi kita selalu pakai WhatsApp Pak. Jadi udah ada grup WhatsApp-nya, jadi kita komunikasi lewat WhatsApp. Kalau lewat Google Classroom komunikasinya agak jarang. Selain itu apa? Hanya WhatsApp aja? Hanya WA saja? Kita adakan komunikasi dengan siswa itu sebulan sekali sih Pak, datang ke sekolah komunikasi. Terus ada wawancara juga, jadi kita panggil siswanya kalau beberapa bulan sekali kita panggil wawancara satu-satu. Oh, ada luringnya ya? Bukan luring Pak, jadi cuma ini aja, wawancara aja tentang perkembangan belajar. Itu pun sebulan atau 2 bulan sekali. Wawancaranya pakai apa? Wawancaranya kita buat ininya dulu Pak, buat daftar pertanyaannya dulu. Nah, nanti kita tanya ke anak-anak tentang. Enggak, pakai apa medianya? Langsung Pak, tatap muka. Oh, langsung. Iya. Langsung. Ketemu langsung ya? Ketemu langsung. Nah, kalau emang ada masalah juga orang tua kita panggil langsung ketemu. Artinya ya bisa diadakan komunikasi. Saya pikir gini, kan bisa menggunakan Zoom atau menggunakan web meeting atau conference ya. Ya seperti tadi katanya dengan yang ditanyakan oleh Pak Zul, salah satu kesulitan kita pada saat pandemi ini adalah bagaimana menilai siswa, khususnya di sikapnya itu, perilakunya, karena ini salah satu penilaian. Tadi informasinya Pak Ade belum buat ya untuk evaluasi. Pak, instrumennya belum. Tapi daftar pertanyaan bikin tertulis. Seperti apa daftar pertanyaannya? Ini kan sikap yang mau harusnya kan gitu. Iya. Kalau yang itu sih belum, Pak. Ya. Nah itu tadi kaitannya tuh saya tanyakan tadi, kalau memang ada pertemuannya sekali sebulan ya mungkin bisa lewat situ berarti menilai siswa gitu. Karena walaupun pandemi begini kita tetap diwajibkan untuk menilai mereka. Iya, iya. Sekaligus di situ mungkin ada semacam masukan kepada siswa bagaimana merubah sikap kalau misalnya ada 1-2 yang bandel atau apa ya istilahnya Nggak ini belajar nggak efektif mungkin kita panggil.
Ya, seperti itu. Ya. Makanya tadi saya tanyakan, selain melewat WA itu, apakah ada media lain yang berinteraksi dengan siswa? Karena kaitannya dengan penilaian itu tadi. Kemudian di dalam pengajaran tadi, saya belum melihat bagaimana Pak Ade memicu siswa supaya mereka tuh kreatif bertanya dan juga kemudian menyimpulkan sendiri. Atau ada tadi ya, saya tidak sempat lihat. Seperti apa? Untuk memicu pertanyaan tadi saya lempar dengan bentuk gambar. Mereka harus menjawab pertanyaan dari gambar tersebut. Kemudian untuk mereka memberikan kesimpulan, belajar bicara, tadi ada tugas diskusi. Kemudian di kegiatan penutupan mereka disuruh atau diperintahkan untuk memberikan simpulan gitu Pak. Oh, ada ya tadi. Oke, oke. Bagaimana Pak Zul? Pak Zul? Iya, cukup saya Pak Rifki, cukup bagus, secara umum bagus lah. Ya, Dinamika suaranya dapat gitu. ya. Tinggal diperbanyak variasi-variasi untuk bisa menarik siswa, menarik perhatian siswa. Saya kira itu Pak. Oke, Pak Ade. Iya Pak. Pak Ade Ya Pak. udah ini. Silakan di apa namanya di stop recordingnya, Ya Pak. kemudian disampaikan untuk bisa. Ini kita lanjut atau bagaimana Asar ini? Terima kasih Kita Bapak. aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal